Oke pemirsa, ternyata masih ada yang belum bisa move on dari kekalahan ya. Dimana partai ini masih nyentil-nyentil persoalan Pak Jokowi. Dimana bahwasanya indeks demokrasi di Indonesia ini menurun karena arogansinya Pak Jokowi. Saya rasa ini adalah tuduhan dan ini disampaikan oleh salah satu kader partai ya. Namanya Guntur Romli, yang kemarin sempat heboh karena dipecat karena hanya bisa menyusahkan partai PDIP. Ya, Guntur Romli ini. Nah, banyak sekali pendapat dari netizen terkait narasi ini. Bagaimana pendapat dari netizen? Mari kita simak bersama-sama ya. Jubir PDIP tuding indeks demokrasi Indonesia turun karena arogansi Jokowi. Oh, apa benar seperti itu? Apa iya indeks demokrasi Indonesia turun karena arogansi Pak Jokowi? Saya tidak bisa menjawab karena takut. Biar mulut netizen saja ya yang menjawab. Dan partai selalu cuci tangan, meninggalkan piring kotor dan mengambil semua sabun cucinya. Selama 10 tahun ini kemana aja lo PDIP? Partai paling berisik dan paling cengeng selama sejarah Indonesia. Apa iya? Padahal pelaku utamanya kan kalian PDIP. Wiwi kan petugas partai. Otomatis apapun yang dia lakukan tentu sesuai arahan kalian. Apa ya? Partai lu 10 tahun di dalam gak ngawasin apa-apa jadinya. Orang-orang PDI gak usah diliput dan didengerin aja min. Bawa mood buruk. Bacot, mereka kalau diliput ya makin jadi. Orang-orang gak punya urat. Kasihan PDIP, dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Jokowi. Mereka sakit hati karena Jokowi tidak bisa mereka jadikan boneka seperti yang lain. Apa iya? PDIP punya sentimen negatif terhadap Bapak Jokowi karena Bapak Jokowi tidak bisa diarahkan lagi, nggak bisa diatur lagi, ya? Atau memang PDIP dendam sama Pak Jokowi karena pas Pilpres kemarin Pak Jokowi nggak dukung Ganjar, lebih dukung anaknya sendiri maju. Dan PDIP tumbang karena Pak Jokowi gitu. Aduh, gimana ya? Saya mau ngomong takut salah. Yuk komen-komen gimana yang bener ini. Yang salah itu siapa? Yang bener itu siapa? Yang bener PDIP apa Pak Jokowi? Jawab ya. Takut. Itu adalah salah satu komentar dari netizen dan beralih kepada dimana Fachri Hamzah, kita ketahui bersama ketika 2014 sampai 2019 Fachri Hamzah sangat gencar sekali kalau suruh untuk mengkritik pemerintah. Pada waktu itu pemerintahnya adalah Presiden Jokowi. Ya, karena waktu itu Fachri Hamzah termasuk dalam koalisinya Prabowo Subianto yang kalah di Pilpres 2014 sampai 2019 ya. Nah, dari 2019-2024 Fachri Hamzah ternyata sadar juga bahwasanya Jokowi ini memang manusia yang sangat luar biasa ya. Dan pernyataan Fachri Hamzah ini diakui. Dan Fachri Hamzah juga mengakui bahwa Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat luar biasa. Nah, ini yang dikatakan oleh Fachri Hamzah ya. Saya pernah debat dengan seorang, menurut saya sih filosof ya. Ya kebetulan orang luar. Agak tajam saya berdebat tentang Pak Jokowi karena saya mengungkap kepada dia bahwa Pak Jokowi terlalu sederhana. Gitu. Tapi dia jawab saya dengan singkat begitu. Kamu kira orang bisa mengalahkan orang di kota 2 kali, dia bilang, di provinsi dan di negaranya 2 kali. Kamu anggap orang sederhana? Dia bilang, come on, dia bilang, coba kamu berpikir agak dalam. Dia bilang begitu sama saya. Saya sebagai orang politik agak tertampar dengan kalimat itu dan saya cari tahu. Salah satu temuan saya adalah ada banyak
khazanah politik yang kita nggak tahu dari Pak Jokowi itu. Karena di antara yang paling kuat, terutama dalam kultur orang Jawa itu adalah kemampuannya mengolah jiwa untuk mengatur situasi di sekitarnya itu hebat sekali gitu. Dan kita kadang-kadang orang luar Jawa terutama itu nggak sabaran untuk melihat itu. Dan itu di antara yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Makanya saya dulu nggak bisa membaca. Saya pengkritik Pak Jokowi, tapi tahu nggak kalau ada rapat konsultasi, dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak hadir. Itu pesan dia kepada Setia Novanto. Walaupun waktu itu tetap jadi pengkritik. Saya pengkritik. Setia Novanto, Bambang Susetio, ya kan, Ade Komarudin, ketua DPR 3 kali karena pada waktu itu ada gonjang-ganjing. Setiap rapat konsultasi dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak ada. Apa sebabnya? Nah itu dia, itu satu Bang ya. Yang kedua, waktu kita perpisahan Bang, itu dia kumpulkan ketua komisi dan ketua fraksi semua. Dia bilang yang membela saya di DPR itu hanya Pak Fahri. Wow. Yang lain nggak bela saya. Bela apa ini? Nggak tahu. Waktu itu memang kita lagi terakhir kan ada perubahan undang-undang KPK kan. Jadi dia lihat saya. Tapi menurut saya ini orang aneh juga. Kaget dong ya. Terbalik gitu loh berpikirnya itu. Lalu kalau kita ngomong berdua gitu, ada hal-hal yang dalam yang dia katakan gitu, yang mungkin kita nggak bisa ungkapkan tempat orang, tapi dia agak dalam memantau, dia detail. Pak Prabowo ketemu saya gini, dia bilang, Fahri, kamu tahu nggak kalahnya kita dengan Jokowi apa? Micromanagement. Itu Prabowo, saya ngalah. Soal micromanagement kita kalah sama Jokowi. Dia bilang itu detail sekali, dia bilang. Jadi saya akhirnya kan setelah saya di luar kan, dan tadi saya katakan saya nggak lagi bertugas untuk mengkritik eksekutif karena saya bukan legislatif begitu ya. Saya coba baca gambar besar ini secara baik, karena itulah saya coba memahami simbol-simbol yang dia buat. IKN itu mimpi Bung Karno. Betul. Udah ada tempatnya lagi yang ditentukan. Pak Harto sempat membebaskan lahan di Jonggol, ibu kota. Pak Habibie berbicara tentang itu, semua presiden berbicara. Pak Jokowi tiba-tiba dia patok, bebaskan lahan, dia bilang dia taruh alat berat, gerak, dia bangun. Ini apa namanya gitu loh. Kan ini juga kita manusia itu banyak salah. Dan kita juga termasuk yang suka ngeritik itu juga harus sadar juga bahwa kita banyak salah. Saya lihat ini kenekatan orang ini adalah khazanah kita. Makanya saya tidak mau, apalagi karena beliau sudah akan berakhir, tidak mau bahwa beliau itu dalam situasi seolah-olah berakhir jelek. Justru dia lagi meletakkan sesuatu yang baik bagi kita dan pemerintahan baru yang akan datang. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dengan apa yang dia buat ini, dan kita sambut pemerintah baru. Kan begitu aja, mau apa lagi kita coba. Nah, itu video dari Media Demokrasi hari ini. Semoga puasa hari ini tetap diberikan kelancaran. Semoga ibadah kita semakin didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa kita diberikan kelancaran ya sampai nanti di hari raya Idul Fitri, di hari kemenangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.